Oke. Iya, sepertinya peserta sudah masuk dan cukup banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta seminar atensi yang ke-10 hari ini, hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020. Hari ini atensi mengangkat tema narkotika dan remaja. Jadi ini seru temanya. Mungkin peserta di sini bukan hanya ayah, bunda, peserta remaja juga sepertinya nih banyak, karena banyak juga yang komen dan bertanya di Facebook maupun di Instagram. Hari ini kita bertemu dengan narasumber Dr. Gigi Mario L. Supusepa. Kita sapa dulu ya. Beliau ini adalah profesional di konselor adiksi media Badan Narkotika Nasional di Pulau Jambi. Jadi ini dari Pulau Jambi nih, Dr. Mario. Dr. Mario, kita sapa dulu, masih di mute sepertinya nih. Halo, Provinsi Jambi ya? Ya betul, di Provinsi Jambi. Ya, selamat sore, Dr. Mario. Sore, Bu Eva. Jauh-jauh nih dari Jambi nih. Terima kasih, Dok. Mau berbagi ilmu dengan tema narkotika dan remaja nih. Terima kasih banyak. Oke, dokter, ini saya tanpa berlama-lama lagi, silahkan waktu dan tempat saya silakan ke Dr. Mario ya. Ya, oke. Boleh ininya? Oke. Sekarang kita bicara tentang narkoba dan remaja ya. Perkenalkan, saya Dr. Mario. Saya dokter gigi ya. Mungkin yang jadi saya masuk BNN itu sekitar tahun 2011 di BNN Cawang, terus pindah ke Balai Besar Rehabilitasi Lido, 6,5 tahun di sana. Kemudian saya ditugaskan untuk dulu jabatannya Kabid Rehabilitasi ya, cuman sekarang sudah menjadi konselor adiksi media, gitu. Karena harus sudah fungsional nih semuanya. Ya, jadi saya ya mau dibilang lama juga belum ya berkecimpung di bidang ini, tapi sudah ketemu dengan berbagai macam kalangan, baik itu jenis pekerjaannya, tingkat pendidikannya maupun umurnya. Tapi rata-rata memang semua itu dimulai pada saat usia remaja. Contoh, menurut penelitian dari BNN tahun 2019, usia pertama kali kenal narkoba itu umur 7 tahun. Ada banyak itu, ya. Nah, sedangkan prevalensi yang sekitar 60% itu pada usia produktif, gitu. Next, coba ininya bisa. Sebentar ya, Dok. Sepertinya something wrong. Wait. Santai aja. Nah, kita udah jam pulang kan? Dokter juga udah selesai ya kerja ya? Sebentar, Dok. Ini sepertinya wait. Ini kalau sore nih jaringan apa ini? Sebentar ya. Oke. Sebentar saya stop sharing dulu ya, Dok. Sebentar boleh, ya. Boleh. Oke. Kenapa nih ya? Nah, oke, Dok. Silakan, Dok. Ya. Mana? Next. Kok belum ini ya? Belum ada ya?
Ya, coba itu berikutnya. Udah belum? Kok saya nggak ada ya? Di saya nggak muncul, Bu. Belum muncul Mbak Eva tuh slide-nya. Kalau di saya sudah muncul nih, Dok. Nah. Sudah berganti. Nah. Ini yang kuning sekarang slide-nya kan? Iya, tapi di saya juga belum muncul nih. Oh, atau Dok, sebentar. Sebentar ya, Dok. Oke. Saya coba stop share lagi ya, Dok, sebentar ya. Ya, oke. Sudah munculkah, Dok? Belum di saya nih. Yang lain udah belum? Di saya, di yang lain sudah, Dok. Sudah ya? Belum. Sudah. Itu belum. Nah, lo. Bentar ya. Wait. Sebentar, Dok. Sekarang slide-nya sedang slide yang kuning nih, Dok. Nah, ini di belum Indonesia ada di sini nih. Narkoba. Belum muncul di Dokter? Belum muncul, belum muncul. Oke. Oh, oke. Mau Dokter yang coba share screen? Ntar lo ya. Ya. Ntar lo ya. Ya, mohon tunggu sebentar. Peserta atensi agak gangguan teknis sebentar. Mohon tunggu sebentar. Dr. Mario. Oke, Dokter, kalau kesulitan saya coba. Kalau kesulitan saya coba ada anak saya jadikan ini deh, saya jadikan co-host juga sebentar ya, Dok. Boleh, boleh, boleh. Ya, sebentar ya. Ya, kalau saya kan agak-agak gaptek nih. Oke, selamat datang peserta yang baru hadir ini. Selamat datang di seminar atensi. Mohon tunggu sebentar karena ada kendala teknis. Bentar ya, mohon bersabar. Ada adik-adik juga di sini. Halo, selamat sore nih. Ada dari instalasi ketergantungan dari Sarolang, dari Jambi ya. Wah, tuh lihat Dok, Iya, dari sudah Jambi kumpul semua. Ya. Jambi ya betul. Selamat sore semuanya di Jambi nih. Oke. Selamat sore Mbak Eva. Ya, selamat sore nih pasti nih teman-teman Dokter Mario nih. Jambi, apa kabar Jambi? Oke, sambil nunggu. Jambi mendung, Mbak, mendung. Sama ya. Oke. Mohon tunggu sebentar. Oke. Coba Udah ada belum? Belum muncul. Belum ya? Belum. Oh, sudah. Sudah kelihatan, Dokter? Kalau di saya sudah kelihatan nih, sudah muncul nih. Di Dokter Maria sudah munculkah? Udah belum. Masih di mute nih, Dokter.
Dokter. Ya, sudah kelihatan. Sepertinya peserta sudah kelihatan nih, Dokter Mario. Sudah, Mbak Eva, sudah. Sudah ya, ada yang sudah, ada yang belum. Jadi gantung jaringan. Mungkin bikinannya bisa ganti slide-slide dulu, coba ganti. Oke. Jalan nggak? Coba diganti slide. Udah belum nih, bisa nggak? Ya, sudah. Oke. Sudah. Ya, sudah. Oke. Sama. Iya, silahkan Dokter Mario. Dokter Mario-nya menghilang nih sepertinya. Oh, masih di mute nih, Dok. Dokter Mario masih di mute? Iya, oke. Ya, oke. Siap, Dok. Oke, silahkan Dokter. Oke, ya. Kita bahas tentang narkoba dan remaja. Oke, kemudian oke, seperti yang kita tahu ya, selalu digaung-gaungkan Indonesia ini darurat narkoba. Karena memang prevalensi yang tinggi sekali. Sebenarnya sih turun hitungannya ya. Sudah turun 0,3% lah dari yang sebelumnya, dari tahun 2017. Nah, ini yang disebut narkoba, penjajah tanpa wajah. Oke, nih. Beritanya sih rada serem nih, ibu-ibu, bapak-bapak. Dan memang kenyataannya di lapangan sini. Contoh saya di Jambi. Saya pikir nih narkoba tuh hanya ada di kota-kota besar ya. Tapi ternyata di Jambi sini pun sampai ke ada yang namanya suku anak dalam, itu orang di pedalaman, itu ternyata sudah terkontaminasi. Gitu. Ya. Kemudian, kenapa sih orang suka sama narkoba nih? Oke, narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, serta bahan adiktif lainnya. Nah, nih angka-angka ya, kita kasih angka aja. Biasanya rada serem nih, Bu Eva, kalau kita menyebut-nyebut angka ya. Angka kematian itu sekitar 10.950 orang meninggal per tahun, atau 3-50 orang per hari. Dampak penyalahgunaan narkotika. Nah, coba bandingin kalau sama COVID, pasti lebih tinggi angka narkoba. Ya kan? Nah, kalau menurut laporan PBB tahun 2017, estimasi guna narkotika di narkoba di dunia itu sebesar 255 juta orang. Dengan kematian akibat overdosis yaitu 520 orang per hari. Nah, jadi akibat dari itu adalah mengkonsumsi narkoba dalam dosis yang berlebih, mengkonsumsi lebih dari satu jenis narkoba, biasanya mereka campur-campur tuh, ya, serta menggunakan narkoba setelah abstinen lama. Itu biasanya kalau orang overdosis itu seperti itu, dia udah berhenti lama, tiba-tiba dia pakai dengan dosis yang seperti dia kira dosis yang dulu. Langsung meninggal. Ya, adakah pengaruh antara narkoba terhadap remaja? Oke, berikutnya. Nah, di sini ada penelitian, yaitu usia perkembangan remaja itu dimulai dari 12 sampai umur 20 tahun. Ya, di mana dia mulai mengenal berelasi dengan teman sebaya, mulai melakukan aksi-aksi yang sesuai dengan tuntutan sosial atau putus-putus, Dokter. Ikutlah biar gaul, gitu ya, alkohol supaya mau gitu. Halo. Sudah oke, sudah. Oke. Terus perkembangan otak remaja yaitu prefrontal cortex-nya, otak depan, belum dapat berkembang sempurna. Sedangkan amigdala sebagai pusat emosi yang ada di otak belakang sudah berkembang. Artinya remaja belum mengambil keputusan secara rasional. Dia masih menggunakan emosinya. Tapi sudah mampu merasakan emosi yang muncul. Nah, ini nih. Belum rasional, tapi sudah punya emosi. Nah, cara berkomunikasi remaja tuh, ya dia kan menekan emosinya,
elaborasi tentang pemikirannya, terus dengarkan dan terima emosinya, memberikan feedback. Contoh pertanyaannya, kamu takut atau tidak terima teman-temanmu jika kamu menolak minum alkohol? Nah, menurut penelitian, pemakaian narkoba itu 89% berasal dari teman. Pertama kali pakai. Ya. Jadi diberikan oleh teman. Dan 69% itu gratis. Begitu. Nah, kan kalau zaman dulu nih, zaman saya Ibu Eva ya, kita masih ada yang namanya makan malam sama keluarga, terus nonton TV, walaupun TV-nya cuma TVRI, ya kan? Kalau sekarang begitu pulang, semua orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Pulang tidak tentu, begitu sampai rumah pun pada pegang HP masing-masing. Nah itu komunikasi itu, jadi saluran komunikasi para remaja di mana saat dia berkembang dan ingin tahu, jadi mampet alias komunikasi yang kurang asertif. Oke, next. Halo. Sudah berpindah slide? Sudah kelihatan, Dok? Sudah berpindah slide ya? Sudah. Sekarang yang warna kuning, Indonesia Belum, Darurat Narkoba. Tar. Kok di saya macet ya? Nah, atau mungkin dokter bisa sambil lihat di handphone, Dok? Nah, iya deh. Oke. Nah. Saya lihat di HP. Sekarang slide kuningkah, Dok? Indonesia Darurat Narkoba. Bentar ya, saya ambil lihat. Maaf nih. Yang kuning ya, udah ya? Betul. Oke, set terus. Nah, kayaknya tadi kita sudah sampai ke perkembangan remaja ya? Jadi slide berikutnya ya, Dok? Loh, tadi saya kayaknya ngomong sudah sampai ke pengaruh antara narkoba terhadap remaja ya? Oke. Jadi ganti slide berikutnya, Kinan. Belum ya. Nah, narkoba penjajah tanpa wajah. Ya, terus berubah. Jangan ada narkoba di antara kita, Dok. Iya, usaha. Terus next slide. Ini yang ada mengapa bisa begitu, gambar wajah. Oke. Ya. Ya. Oke. Terus lanjut, Dok. Mungkin singkatan dari narkoba udah pada tahu kali ya. Nah, narkotika, narkoba nih, Dok. Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Ya kan? Ada? Ada muncul, Dok. Ada. Nah, jadi bahan adiktif lainnya tuh apa sih? Ya, sekarang kan banyak tuh yang namanya ngelem. Itu termasuk bahan-bahan adiktif tuh. Nah, belum lagi ibu-ibu sama mungkin yang di sini punya adik atau kakak yang sudah beranjak remaja. Sekarang nih kalau di Jambi sini dan di nasional itu banyak juga yang orang ini beli komik dalam jumlah yang banyak. Terus dicampur Sprite. Nah, kita harus hati-hati tuh kalau melihat sudah ada remaja tanggung beli komik terus dalam jumlah yang banyak. Gitu. Karena kan juga komik dijual bebas di itu kan. Ya enggak? Halo? Ya. Oke, Dok. Oke, next. Indonesia Darurat Narkoba. Ya. Nah, jadi setiap tahun tuh ada 10.950 orang yang meninggal atau 30 sampai 50 orang per hari akibat dampak penyalahgunaan narkotika. Nah, 30 sampai 50. COVID aja tidak. Suara dokter hilang nih, Dok. Sinyalnya sepertinya ya, Dok. Halo, dokter. Dokter Mario. Suara dokter hilang nih. Oh, sebentar.
Sinyal di sananya itu, sinyal di Iya, sananya. kayaknya di Jambi ya. Coba tunggu. Halo, Dr. Mario. Suaranya hilang. Apanya yang hilang? Nah, oke muncul. Silakan dok, lanjut. Nah, oke, lanjut ya. Jadi tadi sudah sampai mana tuh? Indonesia darurat narkoba, jumlah. Terus. Lanjut, slide berikutnya. Adakah pengaruh antara... Udah masuk nih kita ke tema kita ya. Antara narkoba dan remaja. Oke? Iya. Nih mungkin nih Mbak Eva nih jago nih kalau di bidang ini nih. Ya. Jadi pada perkembangan remaja tentunya dimulai dari umur 12 sampai 20 tahun. Ya kan? Nah, terus mulai mengenali lawan jenis, berinteraksi dengan teman sebaya, mulai melakukan. Nah, ini mungkin kalau untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya anak-anak remaja nih biasanya kan senang diajak-ajak nih. Tapi sekarang bawaannya maunya kumpulnya sama temen terus tuh. Ya. Nah, sedangkan pada perkembangan otaknya, yaitu di remaja, prefrontal cortex atau otak depan belum berkembang secara sempurna. Artinya dia belum bisa berpikir secara rasional. Cuman amigdala sebagai pusat emosi yang ada di otak belakang sudah terbentuk sempurna. Jadi bayangkan kalau dia belum sudah dapat merasakan emosi tapi tidak dapat berpikir secara rasional. Nah, apapun yang ditawarkan dia mau coba oleh teman sebaya. Ya, seperti merokok. Mulainya berawal dari rokok biasanya. Ya. Nah, kita mulai masuk cara berkomunikasi dengan remaja. Next slide, dok. Next slide. Nah, ini perkembangan remaja. Perkembangan remaja, itu tadi yang saya bilang kan. Oke, next berarti. Next lagi. Cara berkomunikasi remaja. Nah, oke. Cara berkomunikasi remaja. Dengan zaman yang semakin canggih, tentunya cara berkomunikasi sudah semakin berbeda ya, Mbak Eva dan ibu-ibu lainnya. Contoh, sekarang kita akan lebih banyak berkomunikasi dengan gadget. Iya kan? Nah, jarang kita berkomunikasi secara langsung sehingga tidak merasakan yang namanya emosi. Ya, dengan anak-anak. Dulu waktu saya masih kecil itu kan masih ada makan malam bersama, gitu kan? Ya, dulu karena TV-nya mungkin belum terlalu banyak, masih adanya cuma TVRI, ya ada salah satu TV nasional ya yang mesti pakai decoder, jadi masih ada nonton bersama. Sekarang begitu pulang, say hello, entah masuk kamar atau kalaupun ngumpul, megangnya HP semua, begitu. Jadi sibuk sendiri-sendiri. Nah, cara komunikasi yang seperti itu sehingga membuat orang tua tidak tahu apa yang terjadi pada perkembangan anaknya. Perubahan perilaku. Yang namanya kecanduan atau pemakaian narkoba itu pasti berhubungan sama perubahan perilaku. Ya. Gitu. Nah, jadi kadang-kadang kita sebagai orang tua tidak menyadari bahwa anak kita tuh sudah bertumbuh, sudah ada perubahan, sehingga jika terjadi perubahan-perubahan itu kita tidak peka, termasuk perubahan akibat pemakaian narkoba, baik dalam tahap coba-coba maupun sudah dalam tahap yang kecanduan. Contoh, biasanya dia pulang lebih sore, kemudian makin lama makin malam. Dia sudah mulai berbohong. Karena kita sekarang komunikasinya lebih banyak pakai HP, jarang kita berkomunikasi tatap muka atau melihat mata secara langsung. Seperti itu. Ya, next. Sikap terhadap penyalahguna narkoba. Oke. 3 dari 1.000 pelajar atau mahasiswa menerima apabila 1. Ditawarkan untuk membeli narkoba. Halo? Iya, Dok. Iya, Dok. Ya, oke. Ditawarkan narkoba secara gratis.
Ya, ya emang barang gratis pasti menggiurkan lah. Apalagi diiming-imingi. Diminta untuk memberikan narkoba kepada orang lain. Ya. Terus diminta untuk menjual narkoba kepada orang lain. Ini hasil penelitian BNN tahun 2019. Oke, next slide. Sumber perolehan narkoba. Ya, ya, halo, sudah? Oke, Dok. Oke, sumbernya. Siapa yang menawarkan? Teman satu tongkrongan tuh biasanya. Ya, teman yang beda sekolah atau beda kampus. Teman satu sekolah dan satu kampus. Ya. Cara mendapatkan narkoba. Ini menurut penelitian semua nih, Mbak. Penelitian BNN tahun 2019. Yaitu membeli melalui teman tongkrongan. Ya. Membeli langsung ke pengedar. Nah, ini jarang. Kenapa? Karena kalau belum kecanduan tentunya mereka nggak berani ke pengedar. Dan pengedar nggak akan kasih ya. Terus membeli melalui teman atau dalam kampus. Gitu. Ya, coba next kita. Perilaku resiko pelajar atau mahasiswa. Merokok. 2 dari 10 pelajar atau mahasiswa memiliki kebiasaan merokok. Berarti 20% ya yang sudah merokok. Halo Mbak, sudah masuk itunya? Ya, sudah. Oke, ini merokok ya. Terus semakin tinggi pendidikan diikuti tingkat keterpaparan merokok. Jadi makin banyak orang yang merokok, semakin tinggi. Di saat pendidikannya juga makin tinggi. Umur pertama kali merokok rata-rata adalah 14 tahun. Nah, kalau vaping ini kan banyak ada yang bilang substitutnya merokok, tapi ada juga yang gaya-gayaan lah ya. 1 dari 10 pelajar atau mahasiswa menghisap rokok elektrik atau vaping. Keterpaparan vaping tertinggi pada tingkat SMA. Umur pertama kali memakai vaping rata-rata adalah 16 tahun. Kemudian kita masuk ke minuman beralkohol. 1 dari 10 pelajar atau mahasiswa memiliki kebiasaan minum minuman beralkohol. Kebiasaan loh. Jadi kalau sekali-sekali lebih banyak lagi. Kalau misalkan ada acara ulang tahun temannya, karaoke bareng teman-temannya. Mahasiswa memiliki tingkat keterpaparan paling tinggi. Umur pertama kali minum alkohol rata-rata secara nasional adalah 16 tahun. Nah, untuk mengunjungi hiburan malam, nah ini kita ketolong oleh yang kata anak saya tuh namanya Santa Covid lah ya. Santa Covid ini mengubah banyak sekali kebiasaan. Salah satunya adalah ya ini, hiburan malam ini banyak yang tutup. Nah, sedangkan hiburan malam ini adalah menurut penelitian itu sekitar 50% mendapatkan narkotika itu berasal dari tempat hiburan malam. 1 dari 10 pelajar atau mahasiswa memiliki kebiasaan mengunjungi tempat hiburan malam. Mahasiswa memiliki tingkat keterpaparan tinggi mengunjungi tempat hiburan malam. Ya tempat nongkrong-nongkrong lah sama teman gitu. Oke, nongkrong atau begadang. 5 dari 10 pelajar atau mahasiswa memiliki kebiasaan nongkrong atau begadang. Nah, ini biasanya kalau begadang, kalau udah diajak, ada aja narkotika yang beredar di antara situ tongkrongan. Biasanya biar kuat nongkrong, zaman sekarang yang lagi suka dipakai itu sabu. Biar kuat meleknya katanya gitu kan. Semakin tinggi pendidikan diikuti kebiasaan nongkrong atau begadang. Itu di penelitian semua ada. Penelitian band. Next. Ya. Wah, ini ada mahasiswa lagi ini nih. Demo. NKRI harga mati. Entah apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianati keluargamu dengan narkoba. Jauhi narkoba, dekati aku saja. Waduh.
Oke, next lagi. Kita mulai dari slide yang perubahan terbesar dimulai dari mindset. Slide berikutnya lagi. Udah Mbak Eva? Sudah. Oke. Perhatikan apa yang kita pikirkan akan menjadi perkataan atau ucapan. Jadi pertama tuh dimulai dari perhatian dulu. Ya kan? Yang kita pikirkan dulu nih. Terus kemudian merubah menjadi suatu ucapan. Apa yang kita ucapkan akan menjadi sebuah tindakan. Nah, apa yang kita lakukan atau tindakan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, dari kebiasaan itu akan berubah menjadi karakter. Jadi memang kecanduan itu salah satu proses belajar, Mbak. Dimulai ya tentunya dari apa yang dipikirin dulu. Karena kan ngelihat temennya, ngelihat di TV, dengar-dengar dari ini bahwa kalau misalkan pakai Inex itu enak, gaul dan lain-lain. Ya. Terus maka perhatikan karakter kita karena demikian takdir kita. Next. Oke. Narkoba ini dibagi menjadi beberapa berdasarkan efek penggunaannya ya. Oke. Yaitu depresan, jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas. Suaranya hilang, dokter. Dokter Mario. Sebentar, kita tunggu. Halo, Dok. Gairah kerja dan semangat secara berlebihan. Nah, ini yang lagi paling hits, yaitu sabu. Jadi di kita ini pekerja-pekerja ini banyak yang katanya kalau di Jambi ini pekerja-pekerja di kebun sawit sama batu bara atau supir-supir itu biar kuat melek dapat trip yang banyak mereka biasa pakai sabu. Seperti itu. Yang ketiga adalah halusinogen, zat kimia aktif atau obat yang dapat menimbulkan efek halusinasi, dapat mengubah perasaan dan pikiran. Gitu. Contohnya itu ganja. Ya. Oke. Next. Ciri-ciri fisik. Yaitu dapat dilihat tentunya dari kesehatan dan penampilannya lah ya. Karena apa yang disebut kecanduan itu merupakan adalah kecanduan itu adalah seseorang yang memprioritaskan hal tersebut dalam hidupnya. Tidak usah narkoba. Contoh, orang yang megang gadget atau HP lebih dari 3 jam dalam sehari sudah dapat dikategorikan sebagai kecanduan gadget. Gitu. Oke, coba bisa dibaca ciri-cirinya. Ada dibagi ciri-ciri fisik, ciri-ciri psikis, dan ciri-ciri sosial. Yang jelas emosi pasti akan terganggu kalau ciri-ciri sosialnya. Dia akan menjadi pemalas, berubah kebiasaannya, suka bolos, jam kerjanya juga atau jam sekolahnya sudah ngaco, sering bolos, sering berbohong. Ya. Oke, next slide. Ini ada yang coba pakai, teratur pakai, dan sudah menjadi pecandu. Tentunya cirinya beda-beda lagi. Nanti ya pada saat tanya jawab aja lah. Ini boleh dibaca. Oke, Dok. Nah, oke. Next, kemudian sekarang nih ada yang juga ditemukan oleh BNN ini permen narkoba ya. Bentuknya itu, tapi isinya bisa macam-macam, Mbak. Ya. Bahkan ganja aja sekarang bisa dibentuk dalam bentuk kue ya, brownies dan lain-lain nih. Gitu. Oke, next lagi deh coba. Marijuana. Nah, marijuana ini adalah yang paling banyak di dunia pecandunya nih untuk narkoba ya.
Nah, makanya kemarin menjadi suatu isu bahwa PBB mengeluarkan katanya untuk orang-orang yang mendukung legalisasi ganja ini, katanya PBB mendukung ganja supaya legal. Tidak, bukan itu yang dimaksud. Tapi dia penggunaannya harus terkontrol. Dan undang-undang yang ada di Indonesia belum memberikan ruang bagi penggunaan narkotika jenis ganja ini. Ya. Next, efeknya. Nah, ini berbagai efek. Berikut, ya, dampak narkoba terhadap kesehatan mental. Paranoid, biasanya ya wajar lah, orang melakukan kesalahan pasti ada aja. Tapi ini kadang-kadang berlebihan. Depresi, sedih yang berlebihan. Ansietas itu dia sering merasa cemas, ya. Agresi. Kadang-kadang kalau ditanya dengan do rendah, jawabnya dengan do tinggi. Halusinasi dan problem lainnya. Oke, halusinasi sudah tahu ya kira-kira ya, melihat atau mendengar sesuatu, padahal tidak ada yang memanggil atau tidak ada yang terlihat. Nah ini bentuknya nih, hati-hati nih. Brownies ini bahan dasarnya adalah ganja mengandung kanabis. Oke, next. Coklat banyak sekali. Banyak dulu sering lolos, sekarang sudah tidak lagi nih. Ya. Pizza ada sekarang, pizza yang isinya daun ganja. Oke, ini magic mushroom. Ini ada di mana? Ini gampang sekali nyarinya dan murah ini. Biasanya di daerah-daerah yang banyak sekali mahasiswanya. Next, LSD atau biasanya disebut LSD. Narkoba ini dari zaman dulu nih, zamannya kalau dulu yang orang-orang zaman dulu tuh musik Rolling Stone, Beatles nih tahu nih. Oke, psikotropika. Ya, zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Oke, contohnya adalah ya ini blue sapphire, biasanya sekarang mencampur di rokok elektrik nih, Mbak. Makanya kadang-kadang vaping itu kita nggak tahu ya isinya apa ya. Ternyata kadang-kadang narkoba. Ekstasi. Ekstasi ini menimbulkan rasa gembira yang berlebih, tidak mau diam, hiperaktif, rasa percaya diri yang meningkat. Bisa dibaca ya. Mungkin nanti kalau ada yang mau nanya, boleh. Dampak sabu. Nah, ini dampaknya. Sabu ini adalah sekarang narkotika yang paling banyak digunakan di Indonesia. Metamfetamin ya. Nah, ini yaba. Yaba ini sebenarnya sih sabu tapi dalam bentuk padat ya, bahasa lainnya aja. Nih, otak, gambaran otak yang sudah terkena narkotika, sudah memakai. Oke, bahan adiktif lainnya yaitu zat adiktif atau bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis, atau bahan adiktif dalam arti yang lebih luas dari zat adiktif termasuk bahan baku pembuat narkotika yaitu perkusor. Inhalan. Nah, inhalan ini lem ya, ibon. Ya susah, banyak sekali lem ibon kan dijual di toko bangunan dan lain-lain ya. Efek-efeknya seperti hilang ingatan, tidak dapat berpikir, ya mudah berdarah, memar, kerusakan sistem saraf utama. Di sini kami temukan banyak pada alat anak-anak pang dan anak-anak jalanan. Rokok. Wah, kalau rokok semua orang dibilang bahaya, gambarnya pun di itu sudah ada ya. Tapi tetap dipakai karena memang dijual bebas. Nah, ini penyakit HIV, yaitu penyakit penyerta. Apa yang harus dilakukan?
bila ada keluarga atau kerabat tetangga yang sebagai penyalahguna. Nah, ada namanya PP 25 tentang wajib lapor. Apabila ada anak di bawah umur yang kecanduan atau memakai narkoba, pihak keluarganya bisa membawa ke institusi penerima wajib lapor. Ada rumah sakit, ada puskesmas, BNNK, BNNP. Di sana akan mendapatkan pelayanan, akan dilakukan asesmen tingkat ketergantungannya. Apabila sudah parah, dia akan dirawat inap. Atau kalau tidak, dia akan menerima rawat jalan sehingga dapat meneruskan sekolahnya. Di Lido sudah ada untuk program anak. Dan dalam 2 tahun belakangan ini sudah ada 57 anak yang mendapat rehabilitasi. Oke, pasal 54 ini tentang pecandu narkotika dan korban penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi. Jadi dia selain wajib sebenarnya menjadi hak. Karena kalau di penjara ini tidak jalan keluar. Kadang-kadang malah tingkatannya naik dari dia seorang pecandu menjadi seorang pengedar. Oke, pasal 55 ayat 1 dan 2 mungkin terlalu berat. Oke. Baik, Pak. Halo. Oke, ini sampai slide yang mana nih? Ada peran serta masyarakat nggak? Ini pasal 127, Dok. Pasal 127. Iya. Bentar. Kalau pasal 124. Next slide. Oke. Slide. 104. Pasal Ya. 104. Nah, di sini peran serta masyarakat. Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan. Kan bisa melapor. Nah, ada sebenarnya pasal apabila dia mengetahui seseorang tapi tidak melaporkan, itu akan terkena 1 tahun penjara. Ya. Nah, ini pasal 105 serta pasal 107. Remaja, apa yang diharapkan dan apa yang dilakukan. Remaja memiliki inovasi dan keinginan besar dalam perubahan pada generasinya. Apa yang dilakukan hari ini akan berdampak besar pada masa depannya. Oke, terima kasih. Ya, kita langsung tanya jawab aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, baik. Terima kasih banyak, Dokter. Ya. Ini silahkan Ibu, Bapak, atau ada adik-adik di sini kesempatan bertanya dengan Dr. Mario. Tanyakan segala hal yang berkaitan dengan narkoba, atau mau menuliskan di kolom chat silahkan. Mau meng-unmute mic juga bertanya langsung dengan Dr. Mario silahkan. Yuk, jangan malu, jangan takut, silahkan bertanya langsung. Yuk, kapan lagi ketemu tenaga profesional dari BNN? Yuk. Oke, sambil nunggu ya, Dok. Oke, Dokter. Jadi seru juga ya tadi bentuknya tuh ada yang tadi apa? Bentuk slice yang bisa, ya orang sih lucu ya tadi gambarnya kan kayak permen. Itu dijual bebas pula ya, Dok ya? Nah, itu dia. Karena bentuknya yang lucu dan tidak seperti bentuk narkoba seperti pada umumnya, kan orang-orang tidak curiga, tidak tahu. Tapi ternyata setelah diuji di lab milik BNN, kandungan-kandungan tersebut ada yang mengandung ganja, gitu. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Ya, Dok, ini sepertinya sudah ada yang bertanya. Kinanti, ya, silakan share screen-nya di stop. Silahkan di stop share screen-nya. Ini sudah ada yang raise hand dari Pak Endra Nawawi. Silahkan, open mic. Ya, terima kasih. Terima kasih, Ibu Pak ya. Iya. Sebetulnya Dok, sangat prihatin sekali ya tentang narkoba ini. Memang di kita di negara Indonesia sudah menjadi penyakit yang susah bukan disembuhkan ya, bukan penyakitnya apa dia
dimusnahkan di negara tercinta kita, Kesatuan Republik Indonesia. Seolah-olah tidak ada efek jerak ya dok ya. Kalau dari teori perilaku kan punishment itu salah satu efek jerak yang menyebabkan seseorang itu tidak mau mengulangi atau menjauhi sebuah hal-hal yang buruk gitu. Ya. Jadi berkaitan dengan punishment ya sanksi hukum menurut saya dok ya. Kenapa terkesan seolah-olah kalau seseorang itu sudah terjerat narkoba, apalagi public figure, dengan atas nama rehabilitasi gitu dok. Karena kalau kita di bawah ini bersentuhan dengan masyarakat seolah-olah rehabilitasi itu sebuah jalan keluar. Gitu. Sementara yang di bawah kan tidak memandang ini sebagai sebuah pembelajaran menjadi efek jerak. Jadi nggak takut orang artis saja nanti di rehabilitasi 6 bulan juga udah bebas. Jadi seolah kesannya menurut saya dok ya, itu bagaimana dok penjelasannya supaya tidak menjadi sebuah hal yang tidak menimbulkan efek jerak dari sanksinya. Karena kalau sudah penyuluhan kita seperti ini, efek, dampak dan lain-lain, belum dari ekonomi ya. Kalau ekonomi kita lihat, saya dulu pernah coba menghitung misalkan waktu sekitar 2 juta aja pengguna narkoba di Indonesia. Kalau kita perkirakan dengan modal 25.000 itu udah berapa miliar uang sehari kan ya dok ya? Iya, betul. Tapi sia-sia itu. Misalkan dulu zaman saya kuliah itu saya ingat ganja tuh katanya sih 1 am itu 25.000. Pengguna di Indonesia 2 juta. 25.000 kali 2 juta itu udah 1 miliar apa 2 miliar ya, hitung-hitungannya lah gitu. Ya. Dari bisnisnya kan gitu. Tapi ketika pelakunya, pengedar, pengguna ketangkap, malah ini punishment ini bagi masyarakat ya dok ya. Nah ini kita sebagai orang yang bersentuhan dengan masyarakat bawah, gimana nih sebaiknya dok? Itu terima kasih. Moderator, terima kasih. Terima kasih Pak Endra. Dr. Mario, mohon maaf sebelumnya tolong di stop share screen dulu dari dokter. Bisa stop share screen? Dah. Ya, oke. Ya, silakan Dr. Mario. Ya, oke. Jadi begini, yang namanya kecanduan semenjak 1972 oleh WHO memang sudah dimasukkan ke dalam penyakit yang namanya penyakit chronic relapsing disease, penyakit kronis yang dapat kambuh kembali. Jadi memang jalan keluarnya adalah direhabilitasi, dan itu didukung oleh Undang-Undang Nomor 35. Seperti yang tadi di pasal 54 tuh ya. Di pasal 54 Undang-Undang 35 tahun 2009 itu pecandu itu mendapat hak untuk rehabilitasi. Nah, kenapa rehab menjadi yang menarik? Yaitu karena rehab adalah satu penyakit. Jadi dia harus diobatin, bukan dihukum. Karena yang namanya efek jerah, pertanyaan saya, orang yang sudah dihukum, pernah nggak nonton berita-berita bandar yang sudah mengendalikan peredaran dari lapas? Berarti dia tidak jerah juga kan? Padahal dia sudah dapat hukuman mati berkali-kali. Nah, kalau perlakuan untuk kepada pecandu itu memang sudah diatur oleh undang-undang. Dan jadi memang kalau jalan keluar yang paling ini adalah di rehabilitasi, karena rehabilitasi itu ada 2, rehabilitasi medis dan sosial. Apabila efek pemakaiannya sudah mengalami gangguan pada medisnya, tentunya akan dilakukan rehabilitasi medis dan kemudian dilakukan lagi rehabilitasi sosial untuk mengubah perilakunya yang sudah berubah. Nah, kalau soal public figure, jadi gini, undang-undang itu membatasi apabila barang yang tertangkap pada seseorang itu misalkan sabu di bawah 1 gram, ganja di bawah 5 gram, ekstasi di bawah 8 butir, mereka mendapatkan hak untuk dilakukan rehabilitasi. Gitu. Kenapa? Kalau semua dihukum,
penjara penuh, Pak. Sedangkan sekarang 70% dari isi penjara yang ada ini isinya adalah narkoba semua. Begitu. Apakah jerah? Tidak juga. Begitu. Kenapa? Karena perilakunya tidak dirubah. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi, kalaupun dia tertangkap dan memiliki barang bukti, mereka pun mendapatkan hak rehabilitasinya setelah menjalankan proses hukumnya. Yang memutuskan untuk rehabilitasi itu adalah pengadilan. Kecuali kalau misalkan pada saat razia dia tertangkap, urinnya positif, dia tidak ada barang bukti, sudah menjadi kesepakatan penegak hukum, langsung dilimpahkan ke tempat rehabilitasi. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Berarti kalau itu, Dok, mohon maaf. Ya. Apanya? Halo, ya. Mana? Pak Endra, diulang pertanyaannya. Pak Endra, silahkan buka mic lagi. Oke, Pak Endra. Wah, Pak Endra. Halo. Ya, oke. Ya, Pak Endra. Ya. Jadi kalau begitu analisanya kalau lihat kan usaha pemerintah, BNN, masyarakat sudah habis-habis melakukan strategi untuk melakukan penyuluhan tentang bahayanya narkoba. Karena secara logika orang pemakai pun tahu narkoba itu berbahaya ya. Mungkin orang yang benar-benar gangguan jiwa ya, orang psikotik yang tidak tahu. Jadi tahu, tapi kenapa nih dia tetap pakai? Apalagi kalau dari segi bisnis kan tahu itu. Termasuk resikonya hukum mati. Jadi maksud saya tadi seolah-olah di masyarakat itu kok nggak efektif gitu kerja besar pemerintah, kerja besar kita, BNN yang termasuk menjelaskan ke masyarakat. Jadi kira-kira apa kira-kira yang menjadi ini menurut dokter ini? Karena dari ya tiap tahun sepertinya kok selalu masalahnya mendasar gitu kan. Ya. Oke, Pak. Jadi begini, ada yang namanya Inpres 02 tahun 2020 di mana seluruh komponen masyarakat, BUMN, dunia usaha, seluruh kelompok masyarakat itu diajak berperan serta dalam pemberantasan narkoba. Sekarang pertanyaan saya, BNN itu paling cuma 1.000 sekian pegawainya. Ya. Itu pun dibagi dalam ada yang di bidang rehabilitasi, ada yang di bidang pencegahan, ada yang di bidang pemberantasan, ya kan? Melayani bisnis narkoba yang tadi Bapak sendiri sudah menyebutkan angkanya yang fantastis kan, ya. Nah, begitu luasnya juga Indonesia, begitu luasnya juga garis pantai Indonesia menjadi jalan masuk narkoba. Oke, sebagai ilustrasi, pembelian 1 gram sabu di Cina atau di Iran sekitar 100 sampai 150 ribu per gram, ya, per gram. Dijual di Indonesia sekitar 800 sampai 1,2 juta rupiah per gram. Ada berapa ribu persen keuntungannya? Apakah orang tidak tergiur? Dan sekarang, apakah kena pajak? Tidak. Dan mungkin nggak 1.000 orang pegawai BNN, ya tentunya kan tugasnya nggak hanya ngurusin, pasti kan ada juga yang bagian administrasi, ada juga yang bagian OB-nya, nggak semuanya berkecimpung di lem. Terus melayani segitu besarnya kalau tidak didukung oleh peran serta masyarakat. Makanya sekarang program-program yang ada di BNN itu ada rehabilitasi berbasis masyarakat. Kita menggait semua komponen masyarakat mulai dari lingkungan pendidikan, lingkungan swasta, lingkungan BUMN, ya, perguruan tinggi untuk turut serta. Jadi kadang-kadang seperti gini, Pak. Kadang-kadang ada yang nyalahin polisi ini suka kok nilang terus minta uang. Padahal coba sekarang jujur pada diri sendiri. Begitu ditangkap, ditilang, Pak, udah Pak, saya pingin buru-buru, berapa Pak? Yang nawarin siapa pertama? Kembali lagi ke masyarakat ya. Nah, jadi sama-sama lah. Kalau soal oknum, dimanapun pasti ada oknumnya. Saya tidak menutupi itu. Tapi kalau kita tidak sama-sama saling menjaga,
tentunya hal tersebut akan terjadi. Mungkin ya seperti yang waktu itu ada acara apa ya, Bang Napi itu ya. Bukan hanya ada niat pelakunya, tapi ada kesempatan. Kesempatan itu dikasih sama siapa? Oleh masyarakat itu sendiri. Contoh, punya anak pecandu narkoba. Sudah ada PP 25 tentang wajib lapor. Bahwa kalau melaporkan diri bagi orang yang dewasa, atau orang tua yang anaknya itu melaporkan diri ke IPWL, tidak dilakukan proses hukum, tapi dilakukan rehabilitasi. Tapi tidak dilapor. Karena apa? Takut dianggap itu sebagai aib keluarga. Gitu. Ya. Jadi di sini peran serta masyarakat sangat dibutuhkan ya, Dok ya? Sangat besar sekali. Makanya sekarang rehabilitasi berbasis masyarakat. Untuk pencegahan ada yang namanya desa bersinar, kelurahan bersinar, kepedulian dari Pemda sendiri kan tentunya. Anggaran BNN aja semakin tahun semakin turun kita nih. Gitu. Katanya darurat narkoba. Ya tentunya banyak program yang memerlukan dukungan. Kita banyaklah, ada stakeholder seperti Pemda. Kayak di Jambi sini ada salah satu Pemda yang membangun rehabilitasi. Dan itu gratis bagi warga kabupaten tersebut. Itu kan salah satu bentuk kepedulian dan peran serta masyarakat dan Pemdanya. Siap, saya mau tanya, kalau memang tidak, kalau ngilangin sama sekali tidak mungkin ya. Kalau pecandu di lingkungan tersebut tidak ada, nilai ekonomis yang hilang serta kesejahteraan yang didapat siapanya sih? Pemdanya kan, masyarakatnya itu sendiri kan, gitu. Ya. Oke. Jadi ya ini mungkin seperti program atensi ini membantu untuk mensosialisasikan, memberi wawasan. Ya kita mungkin berbuat dari diri kita sendiri dulu ya, Dok ya, untuk keluarga. Nah, dimulai dari lingkungan yang terkecil. Saya bilang kan. Nah, itu kan kayak tadi saya bilang banyak kebiasaan-kebiasaan di keluarga yang hilang. Ya. Kita ketemu sampai rumah, semua sibuk dengan HP-nya masing-masing. Sehingga anak remaja ini kan butuh mencari identitas. Kadang-kadang dia ingin bertanya, tapi orang tuanya sibuk. Begitu mau bertanya, jawaban orang tuanya adalah, tunggu, papa lagi ini, WhatsApp teman kerja, papa dapat pesan dari bos. Begitu. Akhirnya apa? Dia mau bertanya ke temannya. Syukur-syukur kalau teman yang benar. Kalau teman tersebut yang pecandu narkoba, lu pusing amat, lu pakai ini aja. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dimulai dari lingkungan yang terkecil, diri kita serta keluarga kita dulu. Oke, semoga bisa terjawab Pak Endra, dan kita ya di sini melalui program atensi ini justru memang tujuannya untuk memberikan pengetahuan dan mengajak juga masyarakat untuk punya kesadaran menjaga keluarga sendiri dulu dari bahaya narkoba. Ini ada beberapa pertanyaan nih Mbak Eva nih. Bacakan nih. Contoh nih dari Aldi. Bapak, bagaimana teman saya sudah tidak pakai narkoba tapi malah sakit-sakitan? Bagaimana solusinya? Nah, pertama-tama memang efek narkoba itu seperti yang menyenangkan. Tapi yang namanya pemakaian narkoba tentu ada efek sampingnya karena itu bahan kimia ya. Apabila dia memakai jarum suntik, ada kemungkinan dia terkena HIV, dia terkena hepatitis, ya kan? Nah, levernya kena, ginjalnya kena, sama seperti memakai sabu. Pertama-tama seger karena pakai, katanya bisa kuat. Tahu-tahu setelah tidak pakai kok badannya lemas, gitu. Ya, jadi memang ya itu efek samping akibat pemakaian dari narkoba. Terus ada pertanyaan dari Ray Kando nih Dok, dari Ray Kando Rintar. Ya, apa? Bapak, apakah klub malam juga sama dengan konser katanya? Terima kasih. Klub malam, ya kadang-kadang zaman sekarang kalau itu bisa aja dijadi begini ya Mas, ya yang namanya pemakaian sih itu pilihan ya. Mau di klub malam, mau di apa juga bisa pakai. Dan kalau konser itu biasanya kan di tempat terbuka. Cuman kadang-kadang ada beberapa kayak kafe yang mengadakan konser-konser band-band yang ya atau penyanyi-penyanyi yang masanya biasanya sudah lewat kan. Jadi penyanyi-penyanyi atau band-band zaman dulu nih. Gitu.
Oke, jadi mungkin kalau bentuknya beda ya, klub malam dengan konser itu berbeda. Beda, di lapangan terbuka, kan ada tempatnya. Betul. Tapi tadi kata Dr. Mario, hubungannya dengan peredaran narkoba jangankan di klub malam atau konser, mungkin di sekolah sekalipun juga bisa ya dok ya. Jadi harus hati-hati nih ya. Bisa. Nah itu. Adik, semuanya harus berhati-hati. Oke dok, ke pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Ciptanti Parsaulina. Seperti apakah kegiatan dalam proses rehabilitasi? Pendampingan yang diberikan untuk pemulihan mental dan emosi biasanya seperti apa, dok? Oke, ya proses rehabilitasi saya cerita. Rehabilitasi tadi saya bilang ada dua, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ya, saya cerita di BNN aja nih ya, karena saya BNN ya. Sebenarnya sih sama aja. Jadi pertama-tama kalau begitu masuk, dia kan ada namanya gejala putus zat. Kalau seseorang memakai hal tersebut atau zat tersebut dalam jangka waktu lama sehingga mengakibatkan kecanduan, apabila di stop seketika, tentunya ada gejala-gejala yang timbul, ya, tergantung zat yang dipakai tersebut. Nggak usah zat lah, kita ganti. Biasa makan banyak disuruh makan dikit, lapar melulu nggak? Pasti ada kan? Nah, ya kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin tergantung, ya. Kalau dulu saya waktu di Lido ada namanya proses detoksifikasi, proses di mana gejala putus zatnya itu tata laksanakan lebih dulu, ya. Misalkan apabila orang memakai dulu zaman utau ya disuntik, itu dia akan diare, dia akan. Tapi bukan berarti diganti dengan obat lain ya, dikurangin dosisnya, bukan seperti itu. Jadi misalkan dia sakit perut ya dikasih obat sakit perut, dia susah tidur dia akan dikasih obat tidur. Apabila timbul gejalanya dia gelisah, dia akan dikurangi kegelisahannya. Dan itu proses itu selama 2 minggu biasanya dilakukan. Nah, setelah proses detoksifikasi, kita masuk proses persiapan untuk masuk program. Program itu apa sih? Program itu yaitu rehabilitasi sosial, di mana perilaku yang sudah berubah karena kecanduan seperti yang saya bilang pertama kali adalah orang di mana memprioritaskan narkotika atau hal tersebut menjadi prioritas hidupnya. Biasanya suka sholat, biasanya suka ke gereja, belajarnya rajin, semuanya hilang, tidak pernah lagi. Ya, nah itu dikembalikan. Jadi kalau di rehab itu dimulai dari pagi dibangunin, untuk yang muslim disuruh sholat, nanti terus kemudian mandi, bersihkan bersihkan tempat tidur sendiri. Nah, biasanya kan kalau orang udah pakai narkoba mandi aja juga malas kadang-kadang. Iya, betul. Seperti itu. Jadi perilaku sosialnya akan dirubah. Cuman memang kadang-kadang ada tempat-tempat rehab yang mengenak ini yang sama. Padahal tidak ada satu metode rehab pun yang cocok untuk semua orang. Tentunya berbeda orang, beda kebiasaan, perlu beda penanganan. Seperti itu. Jadi seperti di riset ulang ya dok ya, mulai dari bangun tidur, bangun tidur, aduh. Iya. Apabila perlu medis pasti akan ada obat, ada dokternya. Okay. Misalkan akibat itu dia punya penyakit paru-paru, ada dokter paru-parunya. Apabila terjadi kelainan mental akibat pengaruh pemakaian, itu ada dokter psikiaternya. Ya kan? Ada yang dulu dokter giginya sakit, itu juga ada dokter giginya, kurang lebih seperti itu. Dan kalau untuk mental dan emosi, banyak psikologi klinis juga yang disediakan di tempat-tempat rehab. Oke, ya terima kasih dokter, semoga terjawab. Ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Noni. Bagaimana upaya penanggulangan dari narkoba pada remaja ini? Atau setidaknya usaha preventif selanjutnya, intervensi awal baik itu yang dapat dilakukan keluarga, sekolah, atau sampai bidang hukum. Oke, ini untuk preventifnya dok.
Dari mulai preventif sampai intervensi ini, bagaimana nih dok? Yang jelas kalau preventif usaha yang paling murah ya, yang paling mudah dan murah. Lebih baik mencegah daripada mengobati gitu kan. Karena memang untuk pemakaian ini ada segitiganya, individunya, ya, lingkungannya, dan zat tersebut. Dalam artian gini, kalau di individunya tersebut kuat, ya, lingkungannya zatnya ada, dan tapi lingkungan pemakainya ini tidak ada teman-temannya yang pakai, biasanya jarang terjerumus gitu. Tapi kalau memang ada zatnya, dia tidak tinggal di lingkungan yang memang banyak pemakai narkobanya, tapi individunya tersebut alias anaknya tersebut kuat, pasti dia tidak akan memakai juga gitu. Makanya kita mulai lagi dari diri sendiri semuanya. Jadi kalau untuk preventif lebih baik membangun fondasi yang kuat dulu dari rumah ya dok ya. Oh iya, nah itu ada yang namanya kodependensi itu ibu-ibu bapak-bapak. Kenapa? Ada sikap yang terlalu permisif, itu juga tidak bagus. Apa yang dimauin anak semuanya diikutin. Sikap yang terlalu otoriter. Jadi misalkan bapak sama ibunya terlalu banyak larangan, itu juga tidak baik. Ya, atau yang namanya kodependensi atau inkonsistensi. Bapaknya melarang, ibunya atas nama kasih sayang di belakang kasih boleh, tapi jangan ketahuan bapak kamu ya. Bu Eva gitu nggak? Jangan dong dok, kacau nanti. Nah, Oke. gitu. Jadi, Jadi kurang lebih seperti itu. Terus ya itu komunikasi yang kurang asertif, jadi kurang hangat di keluarga. Jadi kadang-kadang ya itu kan begitu sampai semuanya pada pegang HP. Mau makan biasanya kita ngobrol, malah saling pegang HP. Kurang lebih seperti itu. Kita mulai, kenapa dari keluarga saya tekankan. Oke, betul dok, betul. Salah satunya ya ini, saya memang untuk program atensi ini mudah-mudahan sekali tujuannya memang untuk mengedukasi masyarakat dan mudah-mudahan informasinya sampai gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi nih. Ya ada dari Bapak Aldi nih. Bagaimana? Oh mungkin. Udah. Oh tadi ya. Okay. Dok, kalau dari Joshua ya. Dok, kalau ada teman kita yang memakai narkoba, apa yang harus kita lakukan? Apakah saya harus lapor kepada guru atau memberitahu orang tuanya, dok? Bagaimana prosedurnya kalau sekolah ingin mengadakan tes urin? Nah, ini untuk Joshua ya. Jadi untuk Joshua yang jelas sebenarnya kita itu dalam itu orang bilang tukang ngadu ya. Tapi sebenarnya kalau kita sayang sama teman kita, justru kita harus laporkan dulu kepada guru BK untuk di sekolah. Biar guru yang akan memberitahu kepada orang tuanya. Itu kalau kita memang ingin teman kita. Seorang teman tentunya tidak akan menjerumuskan. Dia akan menolong. Tapi pasti kamu akan mendapat tekanan dari teman. Kok aduan sih lo? Kok ngadu lo? Gitu. Padahal kan kamu nggak ngaduin tentunya ingin karena teman kamu menjadi lebih baik lagi. Nah, bagaimana prosedurnya kalau sekolah ingin mengadakan urin test? Nah, kalau dulu di BNN memang ada programnya. Nah, sekarang diserahkan ke masing-masing sekolah lagi, mengundang BNN untuk datang ke sekolahnya, sehingga terus disediakan BNN mengadakan tenaganya, sehingga ini sebelum dilakukan urin test tentunya diadakan sosialisasi bahaya narkoba lebih dahulu. Bersurat aja sekolahnya kepada BNN. Oke, tapi intinya tadi hubungi dulu guru wali kelas atau guru BK. Ya, tadi, ya. Bukan berarti kita mengadu. Jadi biar sekolah yang menyelesaikan. Oke, terima kasih dok. Ini ada dari Nur Hasanah dok. Ya. Bagaimana caranya agar kita dapat menghindari narkoba yang bahkan setiap hari itu bertambah terus korbannya? Bagaimana akan kita sebagai generasi muda menyikapi persoalan tersebut? Oh, ini dari sisi generasi mudanya nih harus bagaimana, dok? Oke, ya. Untuk menjadi keren nggak usah harus pakai narkoba tentunya. Satu, ya. Pertama kita mulai dari diri kita sendiri. Anak muda yang memakai narkoba biasanya anak muda yang kurang percaya diri. Dia tidak punya rasa percaya diri, tapi juga jangan terlalu pede. Ya.
Jadi rasa percaya diri, punya kemampuan, punya kegiatan yang positif, kan banyak tuh, olahraga ya. Walaupun kita tidak menutup kemungkinan ada atlet atau ada misalkan kita senang musik, ada pemusik yang juga memakai narkoba. Tapi di saat kita sudah membentengi diri kita sendiri, tentunya kita tidak akan memakainya. Dan baca-bacalah, coba jangan bacanya yang atau ininya yang Naruto, yang gitu-gitu. Coba baca-baca tentang sebenarnya sih anak umur 10 tahun juga kadang-kadang kita tanya tahu ya bahaya narkoba, sama seperti orang tahu bahaya merokok, bahkan gambar rokok itu serem-serem di depannya tapi tetap dipakai ya. Gitu. Betul. Tapi setuju dok, tadi untuk adik-adik yang kebetulan hadir di seminar ini, untuk keren itu bukan dengan memakai narkoba. Masih banyak hal lainnya dok, tadi musik, silahkan sesuaikan dengan minat masing-masing ya dok. Ya. Jadi udah nggak keren lagi nih pakai narkoba ya dok. Nggak keren, sama seperti ini ada slogan, untuk menjadi produktif tidak perlu adiktif. Karena kan kata-katanya untuk produktif pakai sabu tuh, nggak keren lagi. Gitu. Betul. Nah, oke, ini ada yang dari Roni nih. Nah, ini Roni ya, ini di Jambi nih. Dia katanya ya, mau testimoni nih. Boleh nggak nih Mbak Eva? Mungkin dia mau testimoni. Oke, boleh silakan buka mic-nya, silakan. Oke. Silakan. Ayo, Pak Roni boleh buka mic-nya kalau mau testimoni. Oke, selamat sore semua. Selamat sore atensi. Selamat sore Dr. Mario. Sore Ron. Dokter udah ketemu di sini lagi. Ini suatu seminar yang menurut saya sangat bermanfaat ya, terutama untuk remaja, apalagi judulnya narkoba dan remaja. Ya mohon maaf, kenapa saya ingin memberikan testimoni, karena saya ingin perkenalan dulu diri saya adalah seorang penyalahguna dulu, penyalahguna di dengan narkoba. Cuman saya sedikit mau flashback tentang masa remaja saya. Dulu di waktu saya dari SD sampai saya SMP, saya adalah murid yang berprestasi. Berprestasi gitu. Dan berprestasi artinya saya dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu juara 1 terus. Kemudian di SMP pun saya seperti itu. Dan saya juga menyibukkan diri dengan hobi-hobi, dengan olahraga, musik, dan dan bela diri malah. Itu saya cukup prestasi ada di bela diri juga. Sampai betul saya ngelihat dari observasi tadi yang Dr. Mario sampaikan, bahwasanya usia di mana rata-rata remaja mengenal rokok, ya saya seperti itu. Ternyata saya termasuk di situ. Saya mengenal rokok di umur 14 tahun dan mengenal ya, belum bisa dibilang kecanduan. Dan itu satu hal yang salah menurut saya. Mungkin ingin saya berbagikan di sini, itu hal yang salah karena waktu itu sama berpikiran bahwasanya laki-laki itu harus maco, harus kelihatan keren dengan merokok gitu kan, dan seperti itu. Kemudian di saat saya SMA ya, di saat saya SMA, saya itu juga masih dalam studi saya masih bagus-bagus saja. Malah saya waktu itu dapat di jurusan yang menurut orang-orang itu sangat sudah keren gitu, IPA gitu saya kan. Tapi ya itu mengenal narkoba pertama, betul. Pertama dimulai lagi dari minuman keras. Kemudian di saat itu saya sudah mulai memanfaatkan masa remaja saya sebagai seorang laki-laki, di mana saya boleh minta izin nginep di rumah teman gitu. Saya boleh minta izin nginep di rumah teman gitu. Nah, di situ mulai di saat saya mulai mengenal alkohol, belum kecanduan gitu. Karena yang saya tahu kecanduan itu prosesnya ada gitu. Walaupun kecanduan itu enggak langsung kita jadi pecandu dalam satu hari, enggak gitu kan. Itu selalu yang melalui proses gitu kan. Dan saya senang di sini ada namanya pencegahan yang preventif tentunya gitu kan. Saya berbagi seperti ini karena sekarang saya sudah jadi orang tua juga gitu kan. Artinya saya juga ingin berbagi dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang juga punya anak-anak di sini, dan kemudian tentunya kepada para remaja yang ya kalau memang belum pernah menggunakan, ya
saya adalah salah satu contoh orang yang salah mengambil keputusan di saat saya remaja gitu. Dan saran saya adalah jangan pernah mencoba yang pertama itu gitu. Walaupun ingin saya mengenal itu semua di rehabilitasi. Dan saya lanjutkan, begitu saya mengenal dengan alkohol, itu saya sudah mulai berdampak kepada emosi. Dan mulai saya mengenal dengan obat-obatan, yaitu di jenis pil-pil dulu waktu SMA aku gitu kan. Dan itu emosi sangat gitu. Saya bahkan tertidur di dalam kelas gitu. Saya bisa saja dilempar sama guru karena lagi tertidur dan saya marah gitu. Emosi saya udah berubah di situ. Gitu. Emosi saya sebagai laki-laki nggak mau dipermalukan, itu sudah mulai suatu, karena ya itu betul, karena masa otak tadi yang seperti dokter bilangin tadi gitu. Kita punya di masa remaja kita punya emosional yang tapi tidak bisa kita kendalikan gitu. Yang kita bisa cuman mengeluarkannya kan, mengekspresikannya gitu. Kita nggak terima kadang-kadang dilarang sama orang tua, padahal apapun yang disampaikan orang tua, nggak pernah orang tua mau menjorokin kita, masukin kita ke jurang gitu, seperti gambar tadi gitu kan, narkoba tuh dari pinggir jurang gitu kan gitu. Nah seperti itu gitu. Nah satu hal lagi gitu. Begitu saya menjadi mulai seperti itu, akhirnya perjalanan kehidupan saya bisa bilang itu takdir atau apa, itu udah God will, udah rencana Tuhan. Tapi buat saya tidak menyalahkan Tuhan, saya tidak menyalahkan saya menyalahkan diri saya sendiri gitu kan. Saya tidak pernah menyalahkan keluarga saya apapun yang terjadi gitu kan dengan hal seperti itu. Karena siapapun keluarga, siapapun orang tua sangat menginginkan anaknya sukses, berhasil dan seperti itu. Tapi saya nggak putus asa, artinya saya bukan mati di saat itu. Kehidupan saya bukan berarti saya harus gantung diri, saya harus punya masa depan karena saya sudah menjalani diri sebagai seorang penyalahguna gitu. Bahkan saya bilang dalam tanda kutip di sini pecandu gitu. Karena proses jadi pecandu saya itu karena awalnya coba-coba gitu. Dan mulai saya mengenal dari zat-zat tadi yang disampaikan dokter, saya mulai mengenal yang namanya stimulan gitu, yang seperti sabu, ekstasi itu sudah mulai marak dulu kan. Apalagi kalau sekarang mungkin ada undang-undang, dulu belum gitu. Dan itu begitu saya mengenal gitu, saya coba-coba gitu. Dan kenapa ada saya agak tersentil dengan pertanyaan Bang Hendra tadi, kenapa orang-orang tuh kok nggak kapok-kapok apa. Baru saya sadari bahwasanya gitu, saya ini punya penyakit. Ketika saya mulai coba-coba, kemudian nggak lama habis itu saya mulai tadinya rekreasional, coba-coba, kemudian saya situasional, melihat situasi tertentu, malam minggu saja, atau ada duit saja, atau kapan, atau tahun baru, atau apa gitu kan. Kemudian setelah itu, akhirnya saya nggak bisa sampai titik itu saja. Gitu. Nggak lama habis itu dalam proses selanjutnya adalah menjadi seorang edik, gitu, menjadi seorang pecandu. Kapan saja, di mana saja, apapun caranya saya lakukan untuk mendapatkan zat itu. Gitu. Nah itu udah di titik yang menurut saya titik terparah dari satu proses penyalahguna narkotika gitu. Dan harapan saya tentu yang belum pernah mencoba jangan sampai ke titik itu gitu. Kalaupun pernah mencoba cukup sampai di situ. Ternyata kenapa? Dan saya pernah kambuh. Artinya saya pernah kembali menggunakan setelah gitu. Dan saya mendapatkan ilmu itu setelah saya menjalani rehabilitasi, kebetulan itu di BNN. Rehabilitasi menyampaikan bahwasanya penyakit yang saya adalah penyakit adiksi itu adalah penyakit otak kronis kambuhan. Jadi yang didera adalah otak saya kronis, dan arti kronis itu kan parah gitu kan, parah gitu. Dan kambuhan kapan saja bisa gitu kan, kapan saja saya bisa kambuh. Kenapa gitu? Karena sistem limbik di otak saya ini ada punya sistem limbik yang mengingatkan saya terhadap sesuatu yang saya senangi gitu. Yaitu kecanduan gitu. Begitu saya mulai mencobanya dulu, saya mulai dari rekreasional coba-coba sampai ke situasional sampai ke kecanduan, berarti saya udah suka dong gitu artinya gitu. Saya suka dengan itu dan saya lupa bahwa saya punya tanggung jawab sebagai anak, saya punya tanggung jawab sebagai mahasiswa atau sebagai apapun gitu. Saya udah sibuk dengan kecanduan seperti ya dokter Mario bilang sih, ketika orang sudah fokus dengan kecanduannya, asik dengan kehidupannya itu udah bisa dibilang kecanduan gitu. Dan parahnya saya kecanduan narkotika gitu. Itu yang sangat parah dalam kehidupan gitu menurut saya gitu. Dan perjalanan itu gitu. Dan disitulah bahwasanya ternyata apa yang saya suka itu begitu dihadapkan ke saya lagi gitu. Saya akan bisa tertarik lagi. Itu yang ternyata yang bisa membuat saya kambuh gitu. Kalau kita bicara soal medis, ketika
kita mencoba menderita penyakit gula gitu kan, pantangannya ada yang manis-manis gitu kan. Begitu kita coba lagi, karena kita masih suka ya dengan yang manis, kita coba lagi gitu. Akhirnya kita kambuh lagi gitu. Nah seperti itu narkoba. Cuman narkoba ini lebih parah gitu. Dampak hukumnya ada gitu. Ada 3 kan gitu. Mau ke penjara, mau ke ini kematian kah, atau mau ke rehabilitasi kah, atau apapun gitu. Ada atau itu pilihannya gitu. Ada film 3 pilihan hidup. Mungkin untuk ada dari BNN tuh pernah menerbitkan yang namanya film 3 pilihan hidup. Mungkin adik-adik di sini pengen tahu seperti apa susahnya jadi seorang candu dan bagaimana untuk mengikuti. Silakan, bisa itu sebagai satu referensi buat saya. Karena apa? Karena itu sudah satu langkah-langkah preventif gitu. Karena saya menghubungkan dengan topik hari ini, seminar hari ini tentang remaja dan narkoba, itu kehidupan remaja yang tadinya kehidupan mereka baik-baik saja gitu. Dan orang tua mungkin hanya, menurut saya adalah orang yang betul kata Dr. Mario tadi, ada kodependensi. Orang punya terdampak ikut-ikutan sakit gara-gara anak masalah dengan narkoba gitu. Mereka jadi ketakutan, mereka jadi mungkin pekerjaan mereka terganggu gara-gara mengurus anak-anak gitu, atau mereka harus hati-hati dengan uang mereka atau barang-barang di rumah, yang akhirnya ya nggak bisa dipungkiri gitu kan. Di saat orang sudah kecanduan, cara apapun, bagaimanapun caranya, mereka akan mencari narkoba dan akhirnya mereka menjual barang, mencuri, apa semacam. Itu udah kriminal lagi gitu. Dan itu perjalanan dari kehidupan yang pernah saya lalui gitu kan. Dan saat ini suatu keputusan untuk saya untuk menjalani rehabilitasi berkelanjutan, dan hidup saya hanya untuk 1 hari saat ini gitu. Buat saya 1 hari saya bersih dari narkoba itu adalah suatu kesuksesan buat saya gitu. Kesuksesan saya sekarang adalah kenapa gitu? Karena saya bilang untuk melewati 1 hari sebagai seorang penyalahguna narkoba itu sangat berat gitu. Dan kita harus punya pemulihan gitu. Dan saya harus punya pemulihan gitu. Itu hanya buat saya, karena itu satu hal yang akhirnya akan merubah kita dari segala prinsip-prinsip dalam hidup kita. Kita akan punya anak, kita akan punya keluarga gitu kan, dan akan kita wariskan gitu pada mereka. Artinya yang kita wariskan adalah cuman ilmu gitu, edukasi gitu. Apalagi edukasi yang menyangkut masa depan mereka gitu. Kita nggak mungkin menginginkan mereka menghilangkan berpuluh-puluh tahun kehidupan mereka hanya ada di masalah kecanduan mereka gitu kan. Dan terima kasih Dr. Mario, buat saya ini suatu hal yang sangat mengingatkan saya lagi kepada masa saya dari remaja sampai saat ini gitu. Dan ini mungkin sebagai sedikit ya saran kepada adik-adik remaja, yang mungkin kalian adalah generasi penerus gitu kan. Artinya jangan contoh saya yang dulu gitu kan. Dan kalian berhak untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik gitu. Kalian berhak membahagiakan orang tua, kalian mendapatkan kehidupan yang lebih layak, dan sarannya adalah jangan pernah mencoba narkoba yang pertama kali. Sekalipun itu mau coba-coba ataupun itu akan menjadi satu keren-kerenan tuh nggak ada lagi gitu. Yang keren ini adalah prestasi sekarang buat saya. Kalau saya mau dikembalikan ke masa remaja saya, itu yang akan saya ambil. Gitu. Saya akan mengambil keputusan, bahwasanya saya tidak akan mengambil keputusan untuk menggunakan narkoba. Itu saja mungkin yang bisa saya bagikan dengan semua yang ada di sini. Terima kasih Dr. Maria, terima kasih Mbak Eva dari Atensi. Ya, semangat ya buat adik-adik semua remaja. Kalian terima bisa berprestasi tanpa narkoba. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih banyak Pak Roni. Bagus. Jadi gini Mbak Eva, ada namanya peribahasa ya, 1 itu terlalu banyak, 1000 terlalu sedikit. Jadi 1 kali mencoba aja sudah terlalu banyak. 1000 kali memakai narkoba. Tak pernah cukup, Dok. 1000 kali nggak pernah cukup. Tidak akan pernah cukup. Selalu kurang. Seperti itu. Jadi kuncinya adalah jangan pernah mencoba sekalipun. Iya.
Kalau tadi dengar cerita dari Pak Roni itu sebetulnya pintu gerbangnya sekali itu ya rokok. Jadi mungkin adik-adik di sini yang hadir usahakan untuk tidak mencoba rokok dulu karena itu jadi pintu gerbangnya Dok ya. Terima kasih banyak nih Pak Roni untuk sharingnya. Dok, ini Sama-sama, Mbak Eva. Pak Ruben sebetulnya. Ya, Pak Ruben tuh dari tadi sudah raise hand. Boleh oke. Pak Ruben kalau Pak Ruben. mau buka. Silakan Pak Ruben. Silakan Pak Ruben. Videonya dong Pak Ruben. Oke, terima kasih Mbak Eva, dokter. Kalau di sini perkenalkan saya Ruben nih, saya jauh nih gabungnya dari Semarang. Oke. Saya di PKBI Kota Semarang, yang dimana lembaga saya berfokus pada pengurangan dampak buruk untuk teman-teman komunitas, terutama untuk teman-teman pengguna nafsa. Suara saya jelas? Jelas. Oke. Di sini sih saya setuju ya tadi yang disampaikan Dr. Mario bahwa peran keluarga sangat penting. Tapi sekali lagi ini yang saya lihat di Kota Semarang sendiri gitu, bahwa mungkin di sebagian kota lainnya, bahwa terkadang ini orang tua ini dalam menyampaikan atau memberikan informasi kepada anak-anaknya itu dengan cara yang tidak efektif. Maksudnya dalam arti dengan cara menakut-nakuti. Mungkin anak-anak zaman sekarang tuh semakin ditakut-takuti akan semakin. Jadi menurut saya dengan cara informasi yang ditakut-takuti itu mungkin menurut saya itu tidak efektif bagi anak-anak zaman sekarang, gitu kan? Karena mereka ditakuti bilang jangan pakai narkoba ya, nanti maaf sebelumnya mungkin mati overdosis atau nanti ketangkap polisi. Dan itu yang selalu digaungkan oleh orang tua saat ini. Dan itu menurut saya itu kurang efektif. Karena ketakutan yang ditebarkan dalam edukasi nafsa ini dapat menyebabkan anak dan remaja hanya mengingat satu sisi yang seram, tanpa memahami sisi sensitifnya dari pengguna nafsa. Jadi membuat mereka berani ingin mencoba gitu. Karena apa sih rasanya sih? Masa sih yang diomongin orang tua saya benar apa enggak sih? Nah itu timbul rasa penasaran. Karena efek dari penakut-nakuti gitu. Jadi kalau di saya sendiri, di kami sendiri, kami sangat bergerak sekali untuk fokus kami tidak hanya penggunanya saja yang kami intervensi, tapi kami masuk ke ranah orang tua murid, orang tua, bahkan kita masuk ke sekolah-sekolahan untuk memberi informasi atau edukasi terkait penggunaan nafsa, efek nafsa, tapi dari dua sisi, baik yang positifnya, baik yang negatifnya. Jadi kita sampaikan itu terutama ke orang tua, karena kami sangat khawatir bahwa apa yang disampaikan itu selalu berdampak yang akan membuat si anak-anak ini jadi penasaran ingin mencoba, gitu. Jadinya kita harus bisa untuk menyampaikan segala sesuatunya dengan cara yang mungkin dua sisi, baik nafsa semuanya apa sih sisi saintifiknya, manfaat kesehatannya, tingkat adiktifnya seperti apa sih, terus efek buruknya bagi kesehatan. Lalu juga anak-anak sekarang nih senang diajak bercerita. Gitu. Kita coba kupas sisi kesejarahannya dari segala macam jenis nafsa. Contoh dari awal tadi yang disampaikan Bu Roni, rokok, efek pintu masuknya. Kita coba kulik sejarahnya rokok, tembakau di Indonesia seperti apa sih. Lalu kita masuk ke mungkin ada penggunaan yang heroin, itu juga ada buat sisi kesehatannya. Jadi yang tidak hanya yang dikupas dalam sisi-sisi negatifnya aja, tapi coba kita sampaikan juga sisi positifnya. Jadi biar anak-anak bisa melihat, oh ternyata ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Itu yang saya sampaikan. Gitu. Nah jadi harapannya sih mungkin untuk BNN, mungkin sebisa mungkin lebih ditingkatkan lagi untuk tingkat informasi edukatifnya, terutama bagi orang tua sih. Kalau saya sih itu aja sih. Terima kasih dokter, terima kasih Mbak Eva. Ya, terima kasih Bro Ruben. Terima kasih Bro Ruben. Thank you Bro. Ini tadi ada yang di saya punya slide ya, bahwa di mana sisi perkembangan itu dimulai dari umur 12 sampai umur 19 tahun.
di mana dia sudah bisa merasakan emosi, tapi belum bisa berpikir secara rasional. Dan juga memang benar penyampaian dari orang tua itu ya, yang menakut-nakuti. Ya Bu Eva, bukannya sekarang udah nggak boleh lagi tuh kata-kata jangan, nggak boleh. Ya, betul dok. Dan itu anak-anak malah sekarang sebetulnya lebih kritis ya dok. terchallenge untuk dia memakai, malah mencoba, ya kan? Yang lebih cilaka lagi ada beberapa orang yang menamakan diri penyuluh itu tidak melihat audiensnya siapa. Jadi ujung-ujungnya pas begitu kita tanya pada saat direhab, kita lakukan assessment. Pertama kali kamu tahu barang tersebut dari mana? Dari penyuluhnya BNN, cilaka nggak? Dari tidak tahu, dikasih fotonya, dikasih gambarannya, menjadi tahu. Ya, benar tadi seperti kata Bro Ruben, bahwa semua jenis narkotika itu kegunaannya ada dua, untuk penelitian sama untuk faktor kesehatan. Makanya disebut penyalahgunaan. Jadi dipakai dengan tidak semestinya. Atau kalaupun memang dipakai tidak dalam kontrol oleh dokter, seperti penggunaan obat-obat penenang. Seperti itu. Baik, Pak. Betul, ya, Ruben? Betul dok. Ya. Terima kasih banyak Dr. Mario. Ini ada, semoga terjawab ya Pak Ruben. Terima kasih juga tadi masukannya dari Pak. Ya. Ini ada dari Pak Aldi pertanyaan, ingin tanya katanya, kalau rehab itu gratis atau bayar sendiri dok? Karena ada temannya sudah niat mau rehab tapi takut bayar sendiri katanya dok. Ya, pertama-tama kalau dia melaporkan diri ke IPWL, terutama klinik-klinik milik BNNP dan BNNK itu gratis. Ya. Nah, untuk rehab medis di fasilitas kesehatan milik masyarakat yang merupakan rehab medis ya, milik Kemenkes, bisa gratis asalkan punya kartu KIS atau PBI yang iurannya dibantu oleh pemerintah. Ya. Kalau di Kemensos gratis, kalau di BNN juga gratis. Itu, ya. Jalurnya mungkin dok, gimana tuh dok? Jalurnya bisa datang ke IPWL atau tempat-tempat rehab itu tersebut. Nah, tapi apabila ada tempat rehab yang berbayar, ya tentunya sesuai dengan fasilitas yang didapatkan, ya kan? Nah, itu ada komponen masyarakat yang memang menarik bayaran. Atau rehab medis kalau tiba-tiba dia mau rehab di rumah sakit, yang pinginnya tempat yang VIP dan lain-lain, tapi mau gratis juga kan nggak masuk di akal juga ya Mbak ya. Gitu. Yeah. Nah, datanglah. Coba kalau memang ada BNN, BNNP, BNNK terdekat, coba datang ke situ. Pertama-tama untuk tanya jawab aja. Pertama, kadang-kadang oleh bandar-bandar atau berita-berita itu di luar bahwa datang ke BNN untuk melapor nanti ditangkap, nanti akan ditahan, nanti akan dipukulin. Kenapa? Ya jelas aja bandar-bandar nggak mau kehilangan pembeli-pembelinya. Siapa yang mau itu? Ya kan? Iya betul. Gitu. Betul dok. Ya, semua ada jalurnya ya dok ya. Jadi jangan khawatir juga karena pemerintah ini sudah program pemerintah pasti akan membantu ya dok. Ya, program prioritas. Oke, ya terima kasih banyak. Ini saya sepertinya lihat di chat sih sudah habis ya dok pertanyaannya. Ya, sudah habis. Oke, ini ada dari Pak Endra nih, katanya minta dikenalin atensi itu apa sih, ada di mana saja dan programnya apa saja. Oke, jadi atensi ini sebetulnya saya membuat program atensi ini tujuannya untuk mengedukasi masyarakat. Jadi menyajikan informasi berupa seminar gratis dan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, berharap sih bisa menjangkau semua lapisan masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi mohon bantu peserta yang sudah hadir di sini, mohon bantu membagi juga informasi ke teman-teman, ke rekan-rekan gitu ya, supaya bisa menjangkau semua masyarakat. Informasi ini berkaitan dengan tumbuh kembang anak dan remaja. Seperti hari ini dengan tema narkoba dan remaja. Mudah-mudahan informasinya sampai ya dok ya. Dan tadi lengkap sekali Dr. Mario sudah menjelaskan sangat detail. Mudah-mudahan
sampai dan bisa diterima, dan tolong diingat-ingat nih terutama untuk anak-anak, untuk orang tua, bahwa untuk menjadi keren itu tidak pakai narkoba, masih banyak hal lain gitu ya, melalui prestasi tadi dokter ya. Ya. Oke. Iya. Oke. Ada pesan dokter atau tips mungkin dari dokter yang mau disampaikan untuk peserta yang hadir di sini, Dok? Ya, kalau di sini semua saya rasa sudah pada tahu, jangan pernahlah mencoba sekalipun. Betul. Ya. Okay. Jadi ya itu, satu itu terlalu banyak, 1000 kali akan terasa selalu dikit. Kurang lebih seperti itu. Selalu kurang ya, Dok. Okay. Selalu kurang. Betul. Ya. Salam sehat buat kita semua, dan jangan lupa tetap protokol kesehatan 3M. Oh, betul. Terima kasih banyak, dokter. Sepertinya pertanyaan sudah habis. Kita akhiri sesi ini, tapi saya minta izin sebelum saya akhiri sesi ini, boleh peserta, teman-teman, orang tua, adik-adik boleh membuka videonya. Ya, saya mau izin foto ya, Dok ya. Ya, oke. Ya, silahkan dibuka videonya. Boleh. Ron. Oke, nanti bisa bantu foto. Bisa bantu foto kah? Oke, ya sambil nunggu. Tolong. Silakan Ibu, Bapak, peserta yang hadir untuk follow Instagram Atensi @atensi anak remaja. Jadi seminar atensi ini rutin diadakan seminggu sekali. Temanya tema anak dan remaja. Ya, silakan di follow Instagramnya. Ini sepertinya belum buka semua nih. Atau malu-malu sepertinya. Maaf. Kayaknya ini nggak bisa di screenshot, aku ambil HP dulu aja ya. Oke. Ya, sambil kita tunggu ya. Silakan dibuka videonya. Jangan lupa ya, Ayah Bunda, follow Instagram Atensi Anak Remaja. Jadi kita akan bertemu di seminar minggu depan dengan tema yang sama menariknya. Minggu depan itu sama ada tema untuk remaja juga. Jadi kembali hadir. Ya, silakan dibuka videonya. Ini sepertinya tidak akan semua dibuka sepertinya, Dok. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, Kinan. Sebentar, satu lagi. Oke, thank you, Kinan. Makasih, sama-sama. Ya, terima kasih ya semua. Ya, bye, sehat selalu. Ya. Bye. Oke, screen berikutnya Kinan sudah? Sudah. Oh, sudah. Oke, terima kasih Dr. Mario, terima kasih semua peserta yang sudah hadir di seminar atensi kali ini. Salam sehat semua. Tadi kata Dr. Mario, jangan lupa protokol kesehatan. Sampai jumpa di seminar atensi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atensi. Dokter, thank you, Dok. Yo, Bro Ron, sehat selalu. Sukses ya. Terima kasih Ibu, Bapak, adik-adik semua. Terima kasih Kinanti. Terima kasih.